Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol santai sama seseorang yang dulu pernah satu perusahaan dengan mantan supervisor saya. Pasti kalian penasaran kan siapa orangnya? Pokoknya ikutin terus ya coy. Oke coy, nah ini dia nih seseorang yang dulu pernah satu perusahaan sama mantan supervisor saya. Nah ini dia namanya Pak Azid. Nama panjangnya Pak Azid Muklis. Saya manggil bapak, manggil abang nih. Abang aja. Oh abang, saya manggilnya abang. Kalau bapak mungkin ketuaan kali ya. Bukan supervisor saya. Oh. Garing. Masih sales tuh. Oke siap-siap. Ya udah kita langsung tanya-tanya aja yuk sama orangnya. Bang, mau tanya nih, dulu abang sebelumnya kan pernah terjun di dunia farmasi. Ya. Boleh ceritain bang pengalamannya? Pengalaman saya waktu pertama masuk kenal di dunia farmasi itu dari tahun 2015. Itu di mana bang? Di distributor. Oh distributor. Ya. Terus bang? Itu saya masuk itu emang benar-benar dari nol banget bang. Oh. Jadi saya belum pernah masuk ke dunia farmasi, sales apapun itu saya belum pernah. Jadi baru masuk itu tuh. Saya dari nol itu dari distributor itu. Masih belum tahu apa-apa ya bang? Belum. Masih lucu-lucunya itu. Masih lucu-lucu. Masih logo-logonya ya bang? Iya. Yeah boy. Terus selama berapa bulan bang? Apa berapa tahun di distributor itu? Enggak lama karena mungkin saya juga masih baru ya, baru terjun di dunia farmasi, dunia perselesan. Jadi saya belum kayaknya 4 bulan atau 3 bulan gitu bang. Karena mungkin menurut perusahaan mungkin kurang efisien buat perusahaan. Karena saya juga ngakuin itu. Karena mungkin apa kita baru kali ya bang ya? Iya. Jadi nggak produktif lah, nggak cepet produktif gitu. Nah yang mau saya tanyain pengalaman dari abang masuk 3-4 bulan ya kalau nggak salah ya. Nah itu apa yang abang dapat dari situ bang? Ya saya perkenalan produk paling, terus apa namanya ya dunia sales itu kayak ya begitu ya. Ya terus ya pengenalan produk, pengenalan outlet itu paling itu doang. Sempet ketemu sama bagian pembelian atau enggak yang lain-lain bang? Ya pasti ketemu, tiap hari ketemu. Tapi kalau di distributor itu maaf nih saya tanya ya, di distributor itu produknya megangnya cuma satu produk atau berapa produk? Kalau distributor tuh megangnya bang ratusan bang. Wow. Ya. Banyak ya? Produknya banyak ya. Resipannya juga banyak ya. Nah nih buat kalian nih coy, jadi di distributor jadi sales distributor itu nggak enak coy. Nggak enaknya kenapa? Kita megang produknya produk para prinsipal coy. Nah kalau saya ini kan jatuhnya sales prinsipal coy, jadi saya cuma bawa produk ini, minta tolong dijualkan oleh tim sales ya, tim sales distributor, nanti distributor yang nyarikan salesnya gitu. Perbedaannya seperti itu coy. Nah kita mau tanya langsung nih yang kejadian waktu dia masuk di dunia farmasi yang kedua nih, karena kan dia sebelumnya pernah masuk di dunia farmasi yang bareng sama mantan supervisor saya tuh. Nah boleh diceritain nih Bang Ajit yang waktu di dunia farmasi yang sekarang nih, yang sebelumnya waktu sama mantan supervisor saya. Jadi saya masuk itu tahun 2016 kalau nggak salah. Oh berarti setelah awal 2016. Berarti setelah waktu lulus waktu setelah keluar dari distributor baru lari langsung ke situ. Enggak, di palet dulu bang. Di palet dulu karena belum ada lowongan dulu, saya nyari di farmasi belum ada lowongan lagi, jadi ketemunya 2016. Berarti sempet jeda ya bang? Iya sempet jeda juga. Cuma coy enaknya di distributor itu biarpun dia ngejualin produk-produk prinsipal sampai ratusan, dia tuh tetap dapat yang namanya insentif coy. Tapi insentifnya itu lebih gede daripada prinsipal coy. Oh my god, wow. Karena dia setiap satu prinsipal itu dia ada insentifnya. Jadi kalau dia ada 10 prinsipal,
pasti otomatis dapatnya 10 insentif ya. Hmm. Gitu. Jadi dia lebih gede coy. Makanya ya resikonya juga gede. Targetnya juga besar ya Bang. Pasti itu. Ditambah ya hasilnya juga gede gitu coy. Bang Ajit mau tanya nih, waktu Bang Ajit di Prinsipal, pengalaman apa sih Bang yang Abang dapat? Boleh diceritain Bang? Wah, banyak banget Bang itu Bang. Hmm. Banyak banget pengalaman, terus pembelajaran juga banyak dari situ. Karena saya di situ ketemu orang-orang hebat semua itu. Ketemu tim hebat, terus manajer atasan supervisor yang hebat-hebat di situ. Jadi saya di situ di Prinsipal itu kan beda sama distributor ya Bang ya. Kalau distributor kan bawa barangnya banyak. Betul. Kalau di Prinsipal ini satu PT ini cuman itu aja ya, tes kehamilan aja ya bawanya sama tes kesuburan itu. Jadi saya harus benar-benar di situ harus nguasain apa namanya product knowledge, terus kompetitor. Kita harus tahu juga ke Bang itu kompetitor kita. Jadi kita harus tahu kompetitor kita, harus tahu programnya kompetitor kita. Jadi kita nggak boleh kalah saing sama dia. Betul. Jadi buat perbandingan aja. Jadi buat apa sih namanya senjata kita itu. Gitu. Jadi saya di situ pengalamannya banyak banget. Dari diajarin dari apa namanya cara penjualan, terus perkenalan sama outlet juga di situ saya diajarin, terus caranya dapetin insentif tuh Bang yang penting tuh. Dapetin insentif bisa on track tiap bulan tuh caranya saya diajarin juga sama atasan saya dulu. Nah waktu itu saya mau tanya, gimana sih Bang cara ngedeketin bagian pembelian nih? Kan biasanya kan masing-masing sales kan berbeda nih Bang. Kayak saya atau enggak Abang nih, selaku juga pernah jadi sales. Gimana sih Bang cara ngedeketin bagian pembelian atau outlet? Sebenarnya sih sama aja Bang kalau pendekatan itu tergantung diri kita aja. Maksudnya kalau pengenalan paling sama aja itu. Kunjungan pertama, ya kedua ya kenalan. Kalau bisa ya kita tahu tuh tanggal lahirnya dia, kesukaannya dia apa. Jadi kita apa ke situ tuh kalau bisa tahu rumahnya dia harusnya itu biar lebih dekat lagi ya. Ntar takutnya mampir Bang. Ya mampir kalau Iya. ada satu hotel saya yang sering saya main ke rumahnya dia sering saya. Jadi buat pendekatan aja. Pendekatan tapi yang menjual, bukannya pendekatan yang buat apa-apa ya. Terus saya mau tanya nih Bang, pernah ketemu bagian pembelian yang kayak gimana aja Bang? Waduh Bang, macem-macem Bang. Tiap orang kan karakter orang tuh emang di Prinsipal harus diajarinnya itu karakter outlet, karakter pembayarannya, karakter ngordernya, karakter orangnya harus kita pelajarin. Kalau outletnya kira-kira kemampuannya cuma dikit, jualannya nggak mungkin kan kita tawarinnya abrek-abrek misalkan. Betul. Paket yang 20-50 paket, 10 paket nggak. Jadi sesuai kemampuan ya Bang. Sesuai kemampuan toko, daya jualnya, daya bayarnya dia, sama karakter outletnya dia, karakter tokonya itu, karakter orangnya. Nah, juga. Abang pernah nemu yang model kayak gimana Bang? Banyak Bang. Ya boleh Ceritain. diceritain nih Bang nih sama yang nonton video ini Bang. Diusir-usir juga saya pernah nih Bang. Iya. Gak mau ketemu lu lagi gua katanya gitu. Karena ada selisih kelas apa namanya program aja itu. Saya nyampeinnya sama anak buahnya. Dan anak buahnya itu nggak nyampein sama si bosnya gitu. Oh jadi Pas saya tagih orderan, nih kok dia bilang ini apa namanya kontraknya udah kan ya, nih saya bilang udah ditandatangan sebenarnya sama dia, cuman nggak tahu dia baca, nggak tahu dia enggak juga. Saya bilang akhirnya ini bulan Januari saya bilang itu. Cuman kan ini Desember, takutnya tahun depan nanti udah apa namanya udah ganti program. Iya, biasanya kalau kadang kenaikan harga. Dari kenaikan harga dan segala macam. Saya sampaikan ke dia Desember mau ngambil apa enggak gitu. Kalau mau ngambil dapat rewardnya itu, kalau enggak ya kemungkinan di Januari tahun depannya bisa jadi itu pindah program. Kalau enggak, kalau masih tetap ya masih jalan gitu. Saya sampai begitu dia nggak terima. Maunya maunya dia Januari dengan program yang tahun kemarin. Kan nggak bisa, biasanya kadang suka berubah kan. Itu dia.
Nah, terus mau tanya nih Bang, kan Abang kan biasanya udah lama nih yang namanya jadi sales nih. Nah, cara mendekatkan diri ke bagian pembelian atau owner gimana Bang? Apa kita senggol-senggol, genit-genit gitu Bang? Sebenarnya si toko tuh pengennya kan win-win profit aja bang. Oh, Kita cari tahu dulu dia kebutuhan dia apa, mauannya dia apa, terus yang untungin buat dia sama kita apa nih gitu. Jadi kita datang ke situ tuh bawa solusi, bawa bawa profit gitu, win-win solution sama win-win profit itu bang. Kita ngasih solusi, ngasih profit ke dia gitu. bawa pizza ya Bang? Bisa. Tergantung orderannya bang. Kalau orderannya tubok doang nggak mungkin kita bawa pizza. Wah, rugi. Banyak kan, iya. Kita jadi sales kan mikir-mikir. Kalau bisa pengeluarannya kita aja Bang. Bang Ajit, ngomong mulu ini kita mulai kopinya Oh diminum iya Bang. siap. Ya. Minum bang. Ini sama ininya Bang. Mantap amat ini. Keripik Bang. Temen ngopi. Bang, sama mau tanya nih, pengalaman yang terbaik jadi sales itu apa Bang? Yang Abang punya pengalaman. Pengalamannya ya dapat insentif beli bang ya. Ya, itu sih satu. Terus yang lain selain itu pernah nggak sih Bang yang ya namanya kita sebagai sales nih ya, setiap bulannya pernah masuk target? Tahun kerja terakhir saya di Principal itu hampir 10 bulan itu insentif dapat terus per bulannya ya. Gede dong Bang. Sombong amat. Tapi ya lumayan sih. Nah, saya mau sedikit berbagi ilmu nih Bang. Ya, karena 10 bulan kan Abang dapat insentif mulu nih. Bisa diceritain nih sama yang nonton nih Bang. Kan gimana sih cara biar supaya on track terus nih Bang, biar supaya sales masuk terus, dikasih target perusahaan sekian, masuk terus tiap bulan. Jadi kita biar supaya dapat insentif gimana Bang caranya Bang? Boleh diceritain nih Bang. Kalau saya juga kan dapat ilmunya dari atasan saya ya. Ya jadi setahun itu kan bang target sebenarnya udah ada bang. Target tahun kemarin ditambah di rakernas kan suka ada tuh penambahan growth-nya berapa tuh. Betul. Misalkan 15% setiap tahun ya Bang. Yang perusahaan minta tuh kalau dulu kalau nggak salah 17% kalau saya ya tahun 2018 itu. Jadi target tahun lalu ditambah 17. Mintanya perusahaan growth-nya itu 17%. Udah tinggal ditambahin. Setelah ditambahin? Iya, misalkan tahun kemarin 200 juta misalkan. Terus ditambahin lagi perusahaan minta 17%. Jadi totalnya 200 juta tambah 17% itu. Dibagi 12 bulan. Jadi 12 bulan itu kita udah tahu tuh targetnya berapa kita udah tahu. Jadi kita bisa bisa ngatur itu. Di bulan sekian, ini sekian. Jadi kita yang ngatur, Bang. Jadi Paretonya yang penting itu, Bang. Yang kita yang kita atur tuh di bulan Januari misalkan si A. Di bulan ke Februarinya misalkan si B. Ntar berurutan gitu. Kan kita udah tahu ritmenya Pareto tuh 2 bulan kalau nggak 3 bulan kan bisa pengambilannya itu. Ya, kita atur tuh satu-satu tuh. Jangan dibarengin gitu. Khawatir nanti yang ini udah kebangetan buka terus. Iya, tahun bulan besoknya nanti dia nggak buka kan kita jadi ini. Jadi atur ritmenya seperti itu. Iya, kalau emang ada biasanya tapi kan suka ada ini juga Bang, suka ada apa namanya? Stoknya nggak banyak. Padahal kita udah planning nih kayaknya si bulan besok nih si outlet ini kayaknya order deh. Tapi kadang-kadang ini Bang, stoknya masih banyak nih, apa masih ada kendala apa gitu ya. Nah, kita cari solusinya paling itu Bang. Targetnya si Pareto itu misalkan 20 juta misalkan targetnya si Pareto itu. estimasi kita kan misalkan 20 juta di toko di outlet itu Pareto itu. Kita tinggal bagi aja Bang. 20 juta itu dibagi produk kita yang apa namanya best seller itu. Misalkan jatuhnya cuman 50 box. 50 box udah dibagi lagi ke outlet kita 100 kan outlet kita. Buat nutupin dari Pareto itu. Jadi kita ngejarnya itu begitu kalau saya dulu ya. Jadi biarpun Pareto 1 nggak kebuka dengan bukaan biasanya 50 box. Jadi dia nggak jadi buka, akhirnya kita ngalihinnya ke tiap-tiap apotik. Ya. Jadi satu box kali 50 outletnya udah nutupin ya. Iya. Caranya gitu.
Makanya jadi on track sampai 10 bulan itu. Nah itu caranya Bang. Luar biasa. Saya diajarinnya itu. Cuman 1 bulan doang kalau nggak salah Mei apa Juni gitu. Nggak ini nggak. Itu bukan karena kurang sales. Emang kurang sales. Cuman orderannya udah ada nih. Sama pihak distributor dia lupa bukain. Saya lupa kontrol tuh di closingnya itu tuh. Kurang 2,5 juta doang Bang. Sayang banget itu. Aduh, dikit banget itu sebenarnya. Kalau nggak dari Januari sampai Oktober udah. Mungkin kalau produk kita memang ya buka 5 box aja juga udah tutup itu. Udah. Itu 5 box itu nggak kebuka itu distributor. Gara-gara itu. Enggak, iya gara-gara itu. Padahal udah saya hitungin udah ngepas gitu Bang. 90% itu. Ya ini ya pengalaman juga sih ya Bang ya. Iya. Nah, ini kontrol closing gitu. Pengalaman buat kalian nih yang di rumah. Pokoknya sebisa mungkin jangan ngepas ya Bang ya. Iya, lebihin kalau dikit. bisa lebihin dikit 2 juta atau 3 juta karena ya riskannya seperti ini nih, seperti Bang Ajit. Iya. Padahal dia ngepas ke 90 apa ke 100 Bang? 90 kalau ke 90 ngepas, nah akhirnya itu nggak kebuka, akhirnya di bawah daripada 90 coy. Iya, Gitu. Makanya jadi makanya nggak jadi dapet insentif. Kesian sih sebenarnya, tapi sih ya dari sisa itu masih banyak, tenang aja ya Bang. Terus perbedaan nih Bang, waktu Abang di distributor sama di sekarang di prinsipal, perbedaannya apa Bang? Ya perbedaannya kita kalau distributor kita harus datang tiap hari tuh ke outlet itu. Kalau di di distributor itu lebih buka file datanya tuh kayak apa namanya? Sales yang bulan-bulan lalu tuh lebih banyak Bang. Kalau kita kan produknya cuma dikit tuh. Cuman hanya ngelihat ini doang. Iya. Jadi kita ngapalinnya juga nggak terlalu banyak. Jadi produk knowledge-nya juga nggak terlalu sering-sering dibahas, sering-sering dibaca. Iya, karena kita kan udah pasti paham kalau prinsipal harus paham, memang harus paham. Produk knowledge itu utamanya. Karena buat nawarin juga. Buat nawarin. Produk knowledge terus program-program. Oh gitu. Jadi perbedaan daripada si distributor sama si prinsipal ini seperti itu, Bu. Jadi perbedaannya kalau di distributor itu kita bawa produk banyak, terus ditambah lagi kita itu harus satu persatu kita harus tahu yang namanya product knowledge. Cuman kalau di prinsipal itu kita itu cuman bawa satu produk dan kita harus harus tahu yang namanya product knowledge satu outlet itu satu barang itu doang. Jadi kita nggak terlalu capek ya Bang. Harusnya sih nggak terlalu capek Bang, karena kita sebenarnya tujuan prinsipal itu menawarkan program, terus produk knowledge-nya seperti apa. Yang jualan kan harusnya distributor. Kalau di sini kan kita kayaknya ngerangkap aja nih. Kalau saya kemarin ngerasain ya, jualan juga, segala macam juga. Nawarin juga, promosi juga. Iya. Giliran kita udah dapat orderan, distributor minta-minta, ini buat saya. Iya, tapi nggak mau dibukain ya Bang. Ya itu sih ya satu kendala juga sih coy kalau buat kita. Ya Bang. Iya. Jadi satu kendala kita, jadi setiap akhir bulan tuh pasti tuh kita harus sedemikian rupa tuh si distributor itu harus kita gencet tuh. Ini pokoknya ada PO. Tapi itu kita harus awasin, kita harus pantau sedemikian rupa biar supaya PO yang kita kasih ke distributor itu kebuka, ya Bang. Iya. Gitu. Jadi nanti akhirnya kita masuk target gitu. Kalau kurang-kurang dikit minta di distributor Bang. Kalau kurang-kurang dikit, Bang kurang dikitnya. Kita tolong nih. Iya kadang-kadang suka gitu. Tolong ini dikit-dikit. Sales kan banyak tuh. Di bawah di distributor kan banyak tuh. Ada 3 orang per distributor kan si A, si B kan ada 3 orang misalkan kita 5 box aja kan lumayan. Dari dia. Tapi kan kita juga ngeliat juga yang namanya daya beli yang tadi Bang Ajit bilang ya. Iya. Ya udah sih itu aja sih kesimpulannya dari pengalamannya Bang Ajit. Pokoknya intinya kita harus tahu karakter tiap-tiap bagian outlet. Kita harus tahu yang namanya product knowledge, terus ditambah lagi kita harus tahu yang namanya program-program yang mau kita tawarin ke distributor pun
atau enggak ke bagian pembelian atau enggak owner. Benar, ya. Nah, ditambah lagi kita itu harus yang namanya on track. Kita harus tahu yang namanya target per tahun. Ya, Bang. Ya. Target per tahun itu kita harus tahu, dan kita harus tahu kenaikan daripada si perusahaan minta. Misalkan contoh yang tadi Bang Ajit bilang 200 juta, permintaan daripada distributornya 17%. Nah, itu kita harus kita tinggal tambahin dan dibagi 12 selama setahun. Ya, jadi nanti kita tahu target kita selama per bulannya. Ya, perkiraan per bulannya Gitu. tahu. Nah, seperti itu. Pokoknya inti daripada si Bang Ajit ini seperti itu. Kalau orang-orang kesimpulannya. prinsipal rata-rata estimasi sebulan ya. Mm-mm. Bikin estimasi sebulan, kalau saya setahun bikin. Setahun 6 bulan sama 3 bulan. Nah, bikin. ini yang beda daripada sales-sales yang lain. Jadi kita udah tahu tuh, estimasi kita udah tahu. Mau kontrak di mana, di bulan apa kita tahu. Nah, pokoknya itu pengalaman yang kita cerita dari Bang Ajit. Bang Ajit cerita pada kita semua nih. Nah, itu pengalaman dia. Yang mungkin orang sales-sales yang nggak tahu, termasuk saya nih nggak tahu nih, yang selama setahun itu emang kita harus tahu. Sebenarnya sih udah dapet kita pada, cuman kitanya yang nggak aktif gitu doang. Ya mungkin ini pengalaman yang luar biasa juga sih buat saya dan buat yang nonton juga nih. Yaudah, saya akhiri ya. Makasih banyak nih Bang Ajit. Sama-sama udah di diundang nih di podcast ini. udah ngopi-ngopi bareng sama Iya. kita nih gitu. Udah lama ketemu juga ini. Iya, dulu kan saya, jadi ini Bang Ajit ini dulu pernah saya dikenalin sama supervisor saya dulu. Mantan sih, udah mantan ya. Jadi dia dulu pernah kenalin saya waktu di kontrakan ya Bang Ajit. Iya. Nah, ini cerita sedikit mau nutup akhir. Jadi saya dikenalin dia bahwa dia ini dulu pernah kerja di perusahaan saya yang sekarang gitu. Makanya saya mau cerita-cerita bareng sama dia. Nah, inilah pengalamannya dia. Oke, Bang Ajit, makasih banyak ya. Sama-sama Bang. Oke, yaudah ya, saya tutup ya videonya ini ya coy. Dadah.